Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas tentang kejadian 23, hari ini kita akan bahas tentang kejadian 24 dari ayat 1 sampai 67. Hari ini kita akan bahas Ribka dipinang bagi Ishak. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 24 dari 1 sampai 67. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum.' Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Lalu kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya,
Dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku," ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu." Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sara, istri tuanku itu sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpah kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air, dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka. Ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil, lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa
dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya, dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarai ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Memang panjang ya hari ini teman-teman, jadi kalau teman-teman mau ambil popcorn atau mau ambil makanan apapun boleh banget ya teman-teman. Jadi sekarang ayo kita langsung masuk ke satu dunia ya. Oke guys, jadi di ayat 1 Abraham ini udah tua banget, dan Allah sang penebus menyediakan pengantin untuk ahli waris perjanjian, Allah yang telah memberkati Abraham dalam banyak hal. Nah di ayat 2-4 Abraham ini meminta pelayan tertua di rumahnya yang memanage seluruh harta miliknya, namanya Eliezer. Nah kemungkinan dia adalah Eliezer dari Damaskus yang telah lebih setengah abad ikut Abraham, yang waktu itu sempat mau diwariskan seluruh hartanya in case memang Abraham dan Sarah gak kunjung punya anak. Nah ia meminta pelayannya menaruh tangan di pangkal pahanya. Ada satu interpretasi yang menganggap paha melambangkan otoritas atau Tuhan, dan dengan meletakkan tangan di bawahnya sama aja dengan sumpah kesetiaan. Nah seserius itu sampai Abraham minta hambanya untuk bersumpah untuk tidak mengambil menantu bukan dari keturunan Terah atau kaumnya. Nah jangan sampai anaknya menikahi putri Kanaan. Maksudnya Abraham ini pengen cariin pendamping hidup yang saleh, yang takut akan Tuhan. Karena itu Abraham mengutus hambanya ke negerinya kepada kerabatnya dan mengambil istri buat Ishak. Nah di ayat 5 si pelayan ini berpikir kritis, lah kalau perempuannya gak mau ikut ke tempat di mana Abraham dan Ishak tinggal gimana? Nah Abraham menjawab nih, pokoknya jangan cari putri Kanaan. Tapi kalau kerabatnya sampai gak mau, yaudah si Eli itu bebas dari ikatan sumpah mereka. Nah di ayat 6-8 Abraham ini mengingatkan utusannya untuk waspada agar jangan membawa anaknya Ishak ke Mesopotamia, karena Ishak telah keluar dari tanah itu bersama dengan Abraham. Abraham meyakinkan bahwa Tuhanlah yang akan menunjukkan kepadanya pendamping hidup Ishak. Nah di ayat 9, dan setelah bertanya jawab sudah cukup clear ya maksud tuannya, maka Eli meletakkan tangannya di bawah paha Abraham tuannya dan bersumpah tentang mencari pendamping hidup di tanah Abraham. Nah di ayat 10 si pelayan ini kayak satset gitu guys. Langsung aja dia ngambil 10 unta milik tuannya itu, lalu dibawanya sebagai hadiah untuk mempelai wanita, dan sebagian unta untuk transportasinya dan para pengiringnya. Karena dia yang mengelola, dia tahu banget sih mana yang harus dibawa. Dia ambil yang perlu untuk diberikan sebagai hadiah dan untuk transport dan bekal mereka. Nah di ayat 11, jadi guys di wilayah timur itu sumur langka dan air itu sangat diperlukan. Dan keberadaan sumur atau air mancur tuh kayak jadi penanda lokasi sebuah desa. Nah orang-orang akan membangun komunitas di sekitar sumber air itu. Nah di zaman itu guys, perempuan harus pergi keluar rumah untuk menimba air. Menimba air itu menjadi tugas perempuan baik pagi-pagi saat masih sepi ataupun sore. Biasanya mereka pergi berkelompok dengan bejana di pinggul atau di bahu. Nah di 12-14, bujangnya Abraham ini telah sampai di tempat kelahiran Abraham. Dan dia mulai berdoa dan meminta tanda pada Tuhan. Tanda yang diminta oleh bujangnya pada dasarnya adalah tanda yang memperlihatkan watak baik hatinya gadis itu, yang dibuktikan dengan cara murah hati memberikan air. Kan nimba air butuh tenaga ya, mager juga gitu kalau misalnya udah penuh bejananya dikasih orang. Nah kalau orangnya gak hitung-hitungan, apalagi sama orang asing semurah hati itu sampai mau kasih air yang ditimba susah payah, berarti dia baik hati gitu guys. Nah baru juga doa, muncullah nih Ribka yang sesuai kualifikasi yang didoakan. Penampilan luar yang menyenangkan, yaitu mau menyapa, ramah, bikin nyaman, terus watak yang baik hati dan diperkenankan Tuhan. Nah lalu di ayat 15, dengan pengaturan Allah, Ribka anak Betuel keluar dengan kendinya. Nah di ayat 16, Ribka ini cantik banget. Ia juga seorang perawan. Bahasa aslinya adalah Betulah, artinya adalah orang yang terpisah dari pergaulan laki-laki. Dan dia pergi ke sumur nih.
Hampir semua sumur itu orangnya harus turun beberapa tangga, lalu nimba air, lalu naik tangga trap-trap gitu guys. Nah di 17-19 pelayan itu berlari menemui Ribka dan dia minta minum. Nah Ribka dengan sopan memberikan minuman. Dia ini dalam hati kayak kriteria pertama memberi air minum cek gitu ya guys. Nah dengan semangat dan keceriaan Ribka pun bergegas menurunkan kendinya dan juga memberikan air minum untuk bujang itu. Dan dia juga menawarkan menimba air untuk unta-unta si bujang. Nah fix guys, Ribka ini adalah dari Tuhan untuk Ishak. Lalu di ayat 20 dia berlari ke sumur. Bayangin guys, setotalitas itu semua untanya dikasih minum. Bayangin aja ya untanya tuh berapa tuh, sebanyak itu kan. Nah lalu di ayat 21 si bujang itu diam-diam memperhatikan nih sambil berdoa dalam hati, kagum juga gitu. Sampai ia akhirnya mendapat konfirmasi. Nah guys, di ayat 22-27, jadi si Ribka ini luar biasa baik sih. Dia ngasih minum unta dan bisa jadi 2 bejana tapi tetap ceria gitu guys. Selain itu, dia juga sabar ngasih sebanyak itu dan orang-orang yang datang bersama bujangnya. Jadi fix ini orangnya. Langsung si bujang ini mengambil anting-anting emas dengan berat setengah shikal dan perhiasan lain yang disukai oleh para wanita timur. Perhiasan premium lah guys ini. Lalu si bujang ini nanya, siapa bapak dan ibunya? Nah pas Ribka jawab, makin fix banget nih. Dia bukan dari selirnya Nahor, tapi dari istrinya. Lalu gercep nanya lagi, barangkali masih ada kamar untuk menginap? Dan Ribka kembali menunjukkan hormat, baik, dan murah hati. Lalu sujudlah si bujang menunjukkan rasa terima kasih mendalam atas bimbingan Tuhan baginya. Nah di ayat 28 Ribka lari nih, supaya si bujang punya waktu berdoa dan langsung lapor ke ibunya tentang apa yang baru dialaminya. Nah para perempuan itu tinggal terpisah dari laki-laki, karena itu Ribka ke tempat tinggal perempuan dan menceritakan yang dialaminya. Nah di ayat 29-30 Ribka ini punya sibling namanya Laban. Nah mendengar cerita Ribka, Laban ini langsung pergi ke sumber mata air dan menjumpai bujang itu. Nah di ayat 31 Laban ngomong nih, masuklah hai yang diberkati Tuhan. Dan di ayat 32 bujang itu masuk ke rumah dan Laban melepaskan unta bawaan mereka dan memberikan jerami untuk makanan ternak dan memberikan air untuk membasuh kaki para tamunya. Nah di ayat 33 mereka pun telah menyiapkan makanan nih. Di ayat 34-39 bujang itu menceritakan kemakmuran tuannya, kelahiran Ishak ketika Sarah ibunya udah tua. Sumpah yang dilakukan antara dia dengan Abraham untuk mengambil istri dari kerabat tuannya, dan juga cara Tuhan yang memimpin dan membuatnya punya hikmat bahwa Ribka lah orang yang disediakan Tuhan buat Ishak. Nah lalu dia minta dengan sungguh-sungguh keputusan, jika ya saya nggak akan cari lagi gitu guys kira-kira. Nah lalu di ayat 50-52 Laban dan Betuel ini menjawab, apa yang diceritakan bujang itu jelas mencerminkan pimpinan Tuhan untuk mereka. Terus mereka ngomong, lihatlah Ribka ada di depanmu, bawa dia dan biarlah dia menjadi istri putra tuanmu. Nah kata-kata itu kembali membuat bujang itu menyembah Tuhan dengan bersujud sampai ke bumi kepada Yahweh. Nah di ayat 53-54 dan bujang itu mengeluarkan bejana nih dari perak, permata, emas, dan pakaian dan memberikannya kepada Ribka sebagai hadiah pertunangan. Nah setelah beres urusan lamar-melamar ini, mereka makan dan minum. Rombongan bujang itu nginep semalam. Nah pas pagi-pagi bangun, langsung dia bilang, biar aku pergi membawa menantu tuanku. Terlalu semangat ya guys dia kayaknya. Lalu di ayat 55, saudara laki-laki dan ibunya kaget dong. Kayak wah, biarkanlah dia tinggal sama kami untuk sejangka waktu. Lalu di ayat 56-60, namun sang bujang ini kekeh guys minta izin berangkat. Lalu Laban dan ibunya meminta Ribka memutuskan nih. Dan Ribka langsung oke gitu untuk ikut bujang itu. Akhirnya Ribka dilepaskan dengan restu dari kerabatnya yang berkata, kamu adalah saudara perempuan kami. Jadilah engkau ibu atas keturunanmu yang sangat banyak. Biarlah benihmu menguasai gerbang orang-orang yang membencinya. Nah di ayat 61, Ribka bangkit dan mereka menunggang unta keluar dari tanah kerabat Abraham. Mission accomplished guys, yeay. Nah di ayat 62, nah saat itu Ishak lagi di sumur Lahairoi, sumur Hagar. Nah di ayat 63 ini Ishak ini sedang pergi bermeditasi, berdoa dan juga sedang meratapi kepergian ibunya ketika pagi menjelang. Lalu dia menatap dari kejauhan dilihat ada unta-unta datang nih. Lalu dia memandang mempelai wanitanya. Dan di ayat 64, di saat yang sama Ribka juga lagi memandang ke arah Ishak. Jadi mereka saling menatap, asik. Nah walaupun belum saling tahu gitu ya guys satu sama lain. Terus akhirnya Ribka turun dari untanya. Di ayat 65 dia sempat nanya nih guys, siapa pria itu? Lalu bujang itu jawab, itulah Ishak calonmu.
Dan akhirnya Ishak bergegas nyamperin calonnya itu. Lalu Ribka menggunakan selubung menutup dirinya. Tradisi timur tuh emang gitu guys, mempelai wanita tidak membuka wajah mereka kepada calon suami mereka. Dia dengan rendah hati menyerahkan dirinya pada orang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, di ayat 66, bujang itu memberitahu Ishak semua hal yang terjadi. Dan di ayat 67, gercep nih si Ishak membawa Ribka ke tenda ibunya dan mengambil Ribka sebagai istrinya. Nah guys, upacara pernikahan primitif itu dilakukan hanya di hadapan saksi. Ishak mencintai Ribka istrinya, karena selain cantik, dia juga baik hati dan saleh. Pengorbanan Ribka untuk ambil air itu juga luar biasa guys. Nah selain itu, Ribka juga dipilih oleh Tuhan Allah ayahnya. Dan kini Ishak terhibur setelah kematian ibunya. Ya demikian teman-teman, firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan ya guys. Nah guys, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu memimpin Abraham dan utusannya kepada pendamping Ishak yang masih dari keturunan Terah, yaitu keturunan saleh yang takut akan Tuhan. Nah lalu apa yang bisa kita terapkan sih? Yang bisa kita terapkan adalah mengikuti pimpinan Tuhan yang membawamu bertemu dengan pasangan hidup darinya. Pertanyaan kontekstual tuh seringkali gini guys. Kalau kita ngerasa kita dipimpin Tuhan kepadanya, tapi dianya nggak mau gimana? Nah guys, itu artinya dia bukan the one gitu guys. Nah kayak yang Abraham tadi bilang, kalau perempuan itu nggak mau, ya berarti bukan dia. Artinya kalau kamu memilih dia, tapi dianya tidak memilihmu, kalian harus let him atau let her go guys. Nah sebaliknya, dia memilih kamu, tapi kamu enggak, ya sama aja guys. Jadi dia memilih kamu, kamu mau, terus kamu memilih dia, dia juga mau. Pimpinan Tuhan dan pilihan manusia berjumpa. Jadi deh. Nah lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apakah minta tanda dari Tuhan itu bisa kita jadikan pedoman dalam mencari pasangan hidup? Lalu apa yang kamu pelajari tentang Allah dalam perikop ini guys? Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya guys. Jadi segitu aja satu doa kita untuk hari ini. Nah sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong aku untuk melihat dan mengikuti pimpinanmu bertemu dengan pasangan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.